Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran dan persamaan elips. Oke, kita ke materi. Baik, kita masuk ke materi persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran adalah kurva tertutup yang semua titiknya berjarak sama dari satu titik pusat. Persamaan lingkaran dapat dirumuskan sebagai berikut. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana X dan Y adalah titik koordinat pada lingkaran. Dan R adalah jari-jari lingkaran. Ini adalah jari-jari lingkaran dan ini titik yang sama ke tengah titik ini. Itu adalah lingkaran. Kita masuk ke contoh soal di sini. Maaf. Oke. Contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0.0 dan melalui titik min 3 plus 4, di mana 0 di sini, O di sini ke titik 3.4 sini. Di dalam soal ini kita melihat tidak ada jari-jarinya. Berarti X dan Y bisa dimasukkan diganti ke sini, X dan Y. Jadi penyelesaian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat min 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 16 itu 25 sama dengan R kuadrat, atau R kuadrat sama dengan 25. Nah, jari-jarinya kita sudah dapat di 25. Oke, kembali ke soal. Di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Kita sudah menemukan jawaban dari soal tersebut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persamaan elips. Persamaan elips adalah persamaan matematis yang digunakan untuk menggambarkan elips. Elips adalah kurva tertutup yang semua titiknya berjarak sama dari dua titik fokus. Oke, saya gambarkan untuk
titik yang saya maksud tadi itu seperti ini. Ini bisa diandaikan F1 dan ini F2. Garis yang dari F1 ke F2, garis yang ini sama jaraknya dengan garis yang F ini. Garis yang F2 ke F1 sama jaraknya dengan dari F1 ke F2. Untuk menggambarkan sebuah elips, misal kita menaruh paku di sini dan mengambil tali atau benang dengan panjang yang tertentu, terus menaruh pensil di sini dan kemudian kita menggambar lingkaran, itu akan membentuk elips. Oke. Kemudian kita lanjut ke komponen elips. Komponen elips. Oke, saya gambar dulu. Mungkin seperti ini. Komponen elips. 2 titik F1 dan F2. F1 dan F2 itu adalah fokus elips. Kemudian dari titik kemudian ada jarak dari sini ke titik fokus itu adalah kita simbolkan A. A itu adalah semi mayor. Jika dari titik terpanjangnya itu bukan semi mayor tapi mayor, dan itu A pangkat 2 kalau untuk titik terpanjangnya. Kemudian ada kita sampaikan B. B ini adalah semi minor. B adalah semi minor. Perlu ingat, ini lingkaran bukan lingkaran yang sama jari-jarinya. Kemudian ada C kecil. Ini titik koordinat bisa dibilang C besar. Ada C kecil. Itu hasil dari perhitungan titik F1 ke titik ini C. Itu bisa dituliskan seperti ini, per 2. Selanjutnya ada hubungan antara A, ini saya ganti hanya A, B, dan C. Bisa dituliskan A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. Untuk pembuktian dari sini sama dengan ini, itu bisa ditarik garis seperti ini. Dan misal kita bawa titiknya ke sini, itu sama dengan jarak ini, itu adalah elips. Oke, kita pindah ke contoh soal. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan koordinat titik
puncak, titik fokus, dan panjang latus rektum. Dari persamaan elips 16x pangkat 2 plus 25 y pangkat 2 sama dengan 400. Oke. Penyelesaian. Oke. Kita bisa tuliskan ini. Masuk, Iwan. Oke, kita bisa menuliskan 16x kuadrat tambah atau plus 25y kuadrat sama dengan 400. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita mengubah ke bentuk umumnya dengan cara membagi semua dengan 400. 16x kuadrat tambah bagi 400 tambah 25y kuadrat bagi 400 bagi 400. Kemudian kita dapat x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Karena 25 lebih besar dari 16, maka a kuadrat sama dengan 25 dan b kuadrat sama dengan 16. Kalau kita lihat dari soal ini, a kuadratnya ada di bawah x kuadrat. Berarti kita dapat menyimpulkan ini termasuk persamaan elips yang horizontal. Jadi titik pusat dari soal ini yaitu 0,0. Kita ketahui a kuadrat itu sama dengan 25. Jadi a sama dengan akar 25, mendapatkan 5. Dan b kuadrat sama dengan 16. B sama dengan akar 16, mendapatkan 4. Karena tadi titik pusatnya di 0,0 yang kita simpulkan, jadi titik puncaknya itu ada di plus minus a, 0. Jadi kita dapat menyimpulkan karena nilai a ada 5, kita dapat menuliskan ke 5,0 dan minus 5,0. Dan untuk titik fokus itu adalah plus minus c, 0. Kita belum mengetahui nilai c berapa, jadi kita harus mencari dulu c nya berapa. Oke, cara mencari c nya itu akar a kuadrat kurang
B kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu 25 B kuadrat 16 sama dengan akar 9. Akar 9 kita mendapatkan 3. Jadi titik fokusnya adalah 3,0 dan min 3,0. Ini adalah hasil dari contoh soal yang kita kerjakan barusan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.